Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengolahan secara termal. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Saili Nilah, kemudian Yuni Puji Lestari, Muhammad Anwar Fadoli, dan juga Salma Fatimah. Next. Pengolahan limbah B3 secara termal adalah suatu proses di mana limbah B3 didestruksi pada suhu tinggi, yaitu lebih dari 1.200 derajat Celcius. Pengolahan secara termal dilakukan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3, atau pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan. Pengolahan limbah B3 hanya dapat dilakukan menggunakan peralatan insenerator. Hampir semua jenis limbah yang memiliki kandungan materi yang dapat terbakar atau voltmeter, apapun jenisnya dapat dimusnahkan menggunakan insenerator dan apapun wujudnya, seperti cair, padat, dan juga solid. Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 harus memiliki kerjasama dengan penghasil limbah B3. Next. Pengolahan limbah B3 secara termal harus memenuhi persyaratan lokasi dan juga peralatan dan teknis pengoperasian peralatan pengolahan limbah B3 secara termal. Adapun persyaratan lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 yaitu meliputi yang pertama, merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kedua, jarak antara lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan. Next. Oke, selanjutnya ada pengolahan limbah B3 secara termal yang terdiri dari 4. Yang pertama ada autoclave tipe alir gravitasi atau tipe vakum. Yang kedua ada gelombang mikro. Yang ketiga ada iradiasi frekuensi radio. Yang keempat ada insinerator. Next. Selanjutnya ada pengoperasian peralatan untuk autoclave tipe alir gravitasi yang dilakukan dengan temperatur lebih besar dari atau sama dengan. Ada 3 macam. Yang pertama 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI atau pounds per square inch atau 1,02 atm atau atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave sekurang-kurangnya 60 menit. Yang kedua ada 135 derajat Celcius dengan tekanan 31 pounds per square inch atau 2,11 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave-nya sekurang-kurangnya 45 menit. Dan yang ketiga 149 derajat Celcius dengan tekanan 52 pounds per square inch dan 3,54 atmosfer dengan waktu tinggal dalam autoclave-nya sekurang-kurangnya 30 menit. Next. Selanjutnya ada pengoperasian peralatan untuk autoclave tipe vakum yang dilakukan dengan temperatur yang ada 2 jenis. Yang pertama 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI atau per square inch dengan atau 1,2 atmosfer dengan waktu tinggal dalam autoclave-nya sekurang-kurangnya 45 menit. Dan yang kedua 135 derajat Celcius dengan tekanan 31 pounds per square inch atau 2,11 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave-nya sekurang-kurangnya 30 menit. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada temperatur peralatan. Temperatur peralatan ini atau pengoperasian peralatan untuk gelombang mikro dilakukan pada temperatur 100 derajat Celcius dengan waktu tinggal paling singkat 30 menit. Pengoperasian peralatan untuk iradiasi frekuensi radio dilakukan
pada temperatur lebih besar dari 90 derajat Celcius. Hasil pengelolaan limbah B3 secara Telmer berupa limbah non-B3 terhadap limbah non-B3 pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3. Selanjutnya ada insinerasi. Nah, insinerator merupakan teknologi pengolahan limbah medis yang dapat memusnahkan komponen berbahaya. Volume limbah yang dapat direduksi 5-15% berupa abu selainnya menghasilkan energi. Hal tersebut dapat diperoleh secara bersamaan apabila suhu pembakaran 1.200 derajat Celcius. Teknologi insinerasi bukan merupakan solusi akhir dari pengolahan limbah B3, karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Selanjutnya ada persyaratan peralatan pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator. Yang pertama, ada efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 99,95%. Yang kedua ada temperatur pada ruang bakar utama sekurang-kurangnya 800 derajat Celcius. Yang ketiga ada temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1000 derajat Celcius dengan waktu tinggal paling singkat 2 detik. Yang keempat ada alat pengendalian pencemaran udara berupa wet scrubber atau sejenisnya. Yang kelima ada ketinggian cerobong paling rendah 14 meter terhitung dari permukaan tanah atau 1,5 kali bangunan tertinggi. Jika terdapat bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 14 meter dalam radius 50 meter dari insinerator. Yang terakhir ada memiliki cerobong yang dilengkapi dengan yang pertama lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah. Yang kedua ada fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengamanan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai efisiensi insinerator. Nah, ternyata tingginya efisiensi pada pembakaran dalam insinerator dapat diperoleh dari hubungan antara suhu ruang bakar yang khusus dan adanya pembakaran otomatis atau burner, lalu dengan bahan bakar dari minyak bakar atau gas alam seperti LPG. Nah, ternyata baku mutu emisi udara karbon monoksida atau CO yang dipersyaratkan berdasarkan keputusan 3 strip Bapedal September 1995 dilihat dari efisiensi pembakarannya atau EP, yaitu sama atau lebih besar dari 99,99%. Nah, ternyata EP adalah kemampuan insinerator untuk mengubah senyawa organik menuju pada limbah B3 menjadi CO2 dan H2O. Nah, EP ini sendiri dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat pada PPT yaitu EP sama dengan CO2 per CO2 plus CO dikalikan 100%. Dengan EP merupakan efisiensi pembakaran, CO2 merupakan konsentrasi emisi pada karbon dioksida, dan CO merupakan konsentrasi emisi pada karbon monoksida. Next. Nah, selanjutnya berikut adalah keuntungan dan kerugian tentunya pada insinerator. Pada keuntungan sendiri, pertama untuk proses insinerasi dapat mengurangi volume, bahkan berat limbah secara signifikan. Yang kedua, limbah dapat ditangani dalam waktu yang relatif lebih singkat. Karena dengan proses pembakaran tentunya memiliki yang waktu lebih singkat daripada pada pengolahan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu area yang dibutuhkan relatif kecil, maka lebih efisien dan dapat digunakan menggunakan beberapa insinerator. Selanjutnya yang keempat, pembuangan gas hasil pembakaran dapat dikontrol secara efektif untuk meminimumkan pengaruh pada lingkungannya. Dan untuk kekurangannya,
tentunya pada insenerator harus memiliki modal yang cukup besar. Yang kedua, untuk biaya operasi cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu ternyata masih memerlukan langkah-langkah lanjutan pada proses akhir tentunya, seperti abu dan sisa pembakarannya yang akan dibuang ke lahan lainnya. Oke, next. Nah, sekian dari presentasi kami. Apabila banyak tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.